Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hairul. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan judul Strategi Membuka Usaha Koperasi dan Usaha Kecil. Pertama adalah pengertian peluang usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi kreatif yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang pada waktu tertentu dan tidak boleh terlewatkan oleh seseorang wirausaha untuk memperoleh keuntungan. Peluang usaha terdiri dari dua suku kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang artinya kesempatan yang datang di waktu tertentu, sementara usaha adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang kedua, membangun usaha koperasi. Koperasi berdirinya berdasarkan pada prinsip nilai norma yang harus ditaati. Anggota koperasi merupakan pemilik dana yang dikelola. Oleh karena itu, koperasi harus berkembang agar semua anggotanya dapat menikmati manfaatnya. Ada beberapa strategi untuk menjalankan dan mengembangkan koperasi, yaitu yang pertama adalah benahi kondisi internal koperasi. Maksudnya di sini adalah jika koperasi berdiri cukup lama namun tidak ada perkembangan, maka perlu ada pembenahan. Pembenahan di sini maksudnya kita di awal harus diawali dalam koperasi sendiri, seperti kondisi internal. Cek semua kondisi internal koperasi secara detail, baik masalah operasional maupun masalah manajerialnya. Jika terdapat sesuatu yang tidak sesuai, maka benahi masalah tersebut. Setelah masalah internal dibenahi, baru kemudian kita mengatasi masalah eksternalnya. Yang selanjutnya adalah benahi kebijakan koperasi. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan, di mana modal yang didapat berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama. Pola penitipan modal ini banyak membantu memperbesar koperasi jika anggotanya banyak. Untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keanggotaan, maka koperasi bisa sedikit menambah kebijakan dengan memperluas perolahan modal melalui pendanaan modal atau investasi usaha. Selanjutnya adalah buat promosi. Jika komponen internal dalam koperasi telah diperbaiki, namun belum menemukan hasil yang maksimal, cobalah buat promosi untuk mengenalkan suatu produk atau jasa, sehingga orang dapat berminat menggunakan produk atau jasa tersebut. Koperasi juga termasuk dalam usaha keuangan. Oleh karena itu, mengenalkan perlu ke masyarakat sehingga akan ada orang baru yang tertarik menjadi anggota. Jika anggota bertambah, secara otomatis keuangan koperasi semakin banyak dan usaha semakin berkembang. Selanjutnya adalah merekrut anggota yang kompeten. Untuk mengembangkan usaha koperasi bisa dimulai dengan mencari anggota yang kompeten, seperti memiliki ilmu dan pengalaman yang baik. Dan selanjutnya, tata kelola yang baik. Semua hal yang berkaitan dengan koperasi harus benar secara jelas dan ditaati oleh semua anggota. Pengelolaan tugas dari masing-masing anggota dan pengelolaan keuntungan harus jalan dan jelas, dibuatkan laporan dengan rapi. Masalah pengelolaan keuangan dalam koperasi menjadi sangat penting karena modal yang didapat tidak berasal dari satu orang, melainkan dari semua anggota. Kalaupun ada suatu kejadian yang belum diatur sebelumnya, maka harus dimusyawarahkan dan disetujui oleh semua anggota. Yang ketiga adalah membangun usaha kecil dan menengah. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sudah ada lebih dari 15 juta UMKM atau sekitar 22% dari total UMKM seluruh Indonesia yang sudah onboarding ke platform perdagangan elektronik hingga pertengahan Agustus tahun 2021. Dengan pertumbuhan positif tersebut, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM untuk onboarding ke platform digital pada akhir tahun 2023.
Ada beberapa tips untuk memulai bisnis kecil dan menengah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memvalidasi ide. Maksudnya di sini adalah proses validasi ide dapat dilakukan dengan cara survei, wawancara, sampai riset dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Riset pasar yang dilakukan harus sesuai dengan bisnis yang akan dikembangkan. Dan selanjutnya melakukan inovasi. Kreativitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis agar usaha yang dijalankan tetap relevan dengan zaman yang berkembang. Pemilik bisnis bisa melakukan inovasi dalam bentuk produk dan jasa yang dimiliki, seperti membuat resep unik, baru, mendesain pakaian yang bekerja sama dengan toko terkenal, atau memberikan gift dalam bentuk cashback, ataupun bebas ongkos kirim setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah berani ambil resiko. Memulai bisnis dalam bentuk apapun sebenarnya memang bukan perkara mudah. Tidak semua hal yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan lancar. Pemilik usaha pasti akan bertemu dengan berbagai masalah dalam perjalanan membangun bisnisnya. Ketika mereka kehabisan modal, salah satu yang paling tepat adalah menjadi favorit untuk menyelesaikannya adalah dengan mencari dana pinjaman sebagai pendanaan. Jika momentumnya tepat, pendanaan tersebut dapat menjadi momentum yang luar biasa dalam mengakselerasi bisnisnya. Namun di saat yang bersamaan, pendanaan segar yang didapat dari pinjaman juga berpotensi untuk menjadi sebuah lingkaran setan yang menuntun ke arah penutupan bisnis bila pemilik usaha tidak mengembangkan dengan wawasan manajemen serta mitigasi risiko yang baik, khususnya terkait aspek keuangan. Demikianlah presentasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.